بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pemirsa rahimakumullah, di sini ada beberapa ya. Ternyata betul banget siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan, berarti kenikmatan sudah Allah curahkan kepada dia. Nah, tapi sekali lagi pemirsa, berasa dan tidaknya ini bergantung pemahaman. Nah, paham dan tidaknya bergantung daripada belajar atau tidak, ngaji atau tidak orang itu. Kalau dia ngaji, paham. Dengan paham, dia ngerti. Oh, ini buah takwa, begitu. Buah takwa itu mahal. Tapi kalau dia nggak ngaji, kemudian nggak paham. Karena nggak paham, apa yang menjadi buah ketakwaan nggak berasa. Nggak, apa ya, jangankan dianggap mahal, dianggap sesuatu yang itu berupa karunia saja pun boleh jadi nggak dianggap. Maka disinilah pentingnya kita ngaji akan memiliki pemahaman yang khas, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketakwaan membuahkan beberapa hal yang luar biasa. Yang pertama adalah taqwallahi azza wa jalla sababun finfirajil hammi wa tahsilir rizki. Ini ketakwaan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sebagai bonus ya, bukan pembalasan, karena semua pembalasan amal baik ataupun amal jahat itu nanti di akhirat. Ini mah katakanlah semacam bonus, pemirsa. Jadi bonus daripada ketakwaan ya. Yang pertama adalah akan selalu mendapatkan solusi di setiap persoalan. Satu, yang kedua, kemudian dimudahkan rezeki. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan bagi dia solusi. Ya, apapun problemnya, solusinya satu, takwa Allah, pemirsa. Ada satu minuman, maaf saya tidak sebut mereknya, cakep dia bikin brandingnya. Apapun makanannya, minumannya titik-titik, kata dia. Umat Islam mestinya juga begitu. Apapun problemnya, solusinya satu, yakni takwa kepada Allah. Dengan pengertian yang utuh ya, tidak dibuat sepenggal-sepenggal. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan karunia kepada dia berupa rezeki yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga ya. Mudah rezeki bagi dia, dimudahkan oleh Allah. Nah, ini merupakan janji Allah, ada syarat, ada jawab. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terhadap ini kan merupakan janji dari Allah. Tidak boleh sedikit pun kita ragu, pemirsa. Demi Allah, hakul yakin, ainul yakin, benar adanya. Nah, kalau kemudian ada begini ya, ada orang yang kelihatannya soleh, baik gitu ya, rajin ibadah, meninggalkan maksiat, tetapi kemudian kelihatannya dia selalu dirundung dengan masalah yang seolah-olah selalu ada masalah dan selalu buntu. Jangan salahkan ayat ini, tetapi lebih baik
mari introspeksi. Introspeksi kepada diri kita. Jangan-jangan ketakwaannya baru diwujudkan dalam arti mengerjakan perintah. Sementara larangannya belum, masih banyak dikerjakan juga. Nah, itu belum jadi takwa yang masuk kriteria ini. Bisa menjawab seluruh persoalan yang buntu. Dijawab dengan ketakwaan, gak ada yang buntu. Selalu ada jalan, selalu ada solusi. Atau juga begini pemirsa. Atau boleh jadi dalam konteks melaksanakan perintah Allah itu yang dimaksud adalah salat, puasa, zakat, haji, itu sedekah. Sementara ada perintah lain yang kalau dalam hadis itu justru ketika tidak dilaksanakan, ya, itu akan mengundang siksa dari Allah. Turunnya masalah, turunnya problem yang bertubi-tubi dan tidak terjawab. Jadi nanti dengan mata telanjang seolah-olah mana ini katanya orang takwa itu akan selalu mendapatkan solusi jalan keluar atas semua permasalahan. Tapi kok ini orang kok kelihatannya susah melulu padahal dia ibadahnya banyak. Ada satu pemirsa dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, "Walladhi nafsi biyadih, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, aw la yushikanna Allah ayyab'asa 'alaikum iqaban min indih, summa la tad'unna fala yastajibu lakum." Kata Nabi, hendaknya kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Perintahkan orang kepada Islam, cegah manusia dari hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Mungkar itu artinya apa? Segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Rakyat perintahkan kepada Islam, cegah larang mereka dari melanggar Islam. Rakyat jelata, rakyat biasa. Aparat, para penguasa juga perintahkan mereka kepada agar terikat dengan syariat Islam. Cegah mereka ketika mereka bertentangan dengan syariat Islam. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Kata Nabi, kalau tidak nih, kalau itu tidak dikerjakan, aula yusikanallah ayyab'asa 'alaikum iqaban min indi. Atau kata Nabi, pasti kalau kamu tidak melakukan itu, Allah akan mengirimkan iqaban min indihi, bencana, siksa, kehinaan, bertubi-tubi masalah datang. Summa la tad'unnah, kemudian kamu berdoa kepada Allah, fala yastajibu lakum. Di saat itu Allah tidak sudi mengabulkan doa kalian. Nah, jadi ada pemirsa ya, sebagian orang mengartikan ketakwaan itu melulu hanya di tataran pelaksanaan ibadah yang mahdhah. Sementara amar ma'ruf nahi munkar, dakwah ya, mengingatkan orang agar tunduk terhadap syariat ya, mengajak orang agar tunduk kepada syariat dan mengingatkan mereka dari segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat, itu tidak dianggap sebagai kewajiban, sebagai wujud daripada ketakwaan. Mungkin menganggap itu mah tugas kiai, itu mah tugas ulama. Salah pemirsa, salah ya. Itu adalah tugas kita. Baik. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pemirsa rahimakumullah, taqwallah azza wa jalla sababun fi ihbatillahi tabaraka wa ta'ala likaidi a'daihi wa makrihim. Kama qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Ingat pemirsa ya. Yang kedua, ketakwaan kepada Allah itu niscaya akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk merontokkan segala macam makar, tipu daya, tipu muslihat dan kejahatan
serta kebiadabannya musuh-musuh Allah. Dalam ayat tadi dibaca, wa in tasbiru, dan apabila kalian sabar, kata Allah, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, apa yang menjadi makar mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Ya, pemirsa. Karena apa? Karena makar itu akan kembali kepada mereka. Makar itu akan ditelan oleh mereka sendiri. Tidak ngepek, tidak ngaruh, apalagi sampai menghancurkan kalian gitu. Modalnya apa? In tasbiru wa tattaqu. Kalian sabar, kalian takwa. Meskipun sabar ini pengamalan takwa, tapi disebut secara khusus itu menunjukkan tentang apa? Ihtimamnya makna sabar itu. Nah, pemirsa rahimakumullah, kalau kita mengamati hari ini ya, kondisi umat Islam sebagai umat terbaik yang sedang ditampakkan oleh Allah, di mana-mana terpuruk, di mana-mana jadi bulan-bulanan keserakahan syahwatnya orang kafir, ya. Hartanya dirampas, kehormatan dan kesucian dirinya dinodai, kemudian negerinya dihancur-hancurkan, dijajah, dikuasai kafir, nyawanya banyak ditumpahkan di mana tempat gitu ya oleh orang kafir. Itu pemirsa bukan karena orang kafir hebat, bukan karena orang kafir kuat, tidak. Tetapi itu karena orang Islamnya, maaf ya, ini ayat, ini ayat, harus saya katakan, umat Islamnya dalam kondisi apa? Tidak maksimal bertakwa kepada Allah, atau kebanyakannya tidak bertakwa kepada Allah. Yang bertakwa cuma beberapa gelintir orang. Yang lainnya maksiat. Nah, justru kemaksiatan itu mengundang keterpurukan. Maksiat itu mengundang kekalahan. Segala macam bentuk maksiat itu mengundang kehinaan. Begitu pemirsa. Nestapa, kesakitan, segala macam. Jadi sekali lagi, bukan karena orang kafirnya yang hebat, kuat, tidak. Tetapi karena umat Islamnya lengah, mengabaikan ketakwaan. Coba bagaimana pemirsa? Bagaimana umat Islam mau menang melawan orang kafir, ya? Ketika umat Islam ditawari jalan untuk meraih kemenangan, itu tidak diambil. Justru pada saat yang sama orang kafir menawarkan jalan kehidupan mereka tempuh. Saya jelaskan langsung aja deh. Orang kafir menawarkan demokrasi, itu diambil sama mereka. Sementara Allah dan Rasulnya menawarkan, nih, rahasia supaya kamu takwa, rahasia supaya kamu menang, rahasia supaya kamu gagah, rahasia supaya kamu tetap dalam predikat sebagai umat terbaik. Nih caranya kamu terikat dengan Islam, tetapi Islam yang kafah, yang tidak bisa dipisahkan dengan institusinya berupa khilafah. Nah, khilafahnya ditolak. Ditolak, syariat Islamnya ditolak. Bagaimana mau menang? Meskipun jumlahnya banyak pemirsa, tapi kalau konsep dari Allah dan Rasul tidak dipakai, yang diambil malah konsep hadoroh, peradabannya orang kafir. Saya sumpah nih, demi Allah, meski jumlah umat Islam itu banyak, demi Allah pasti kalah. Pasti kalah. Sebaliknya, meskipun jumlah umat Islam itu sedikit, sebagaimana dicontohkan dulu di awal-awal
para sahabat ya, mengikuti Rasulullah dalam berbagai medan peperangan. Jumlahnya selalu sedikit, tetapi selalu menang. Kenapa? Karena bukan jumlah yang menentukan, melainkan apa? Ketaatan, ketundukan, kepatuhan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang tidak dipakai, begitu. Orang sekarang kan nggak begitu, pemirsa. Umat Islam sekarang itu, mohon maaf ya, kebanyakannya begitu. Kayak tidak meyakini lagi dengan konsep Al-Quran, dengan konsep nilai-nilai ketakwaan sebagai modal inti untuk meraih kemenangan. Terus sepertinya mereka udah nggak percaya. Percaya ke jumlah. Kalau jumlahnya banyak pasti menang gitu. Yang kedua, percayanya dengan harta. Kalau kita kuat ekonominya, kuat hartanya, kita akan menang. Kayak begitu. Itu pikirannya orang kafir kayak begitu. Ya. Tidak, pemirsa. Kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Makanya sahabat Umar pernah berkata, ini masyhur sekali ini di kitab-kitab pesantren. Kata sahabat Umar, laqad kunna adzalla qaumin. Sungguh kami ini adalah kaum yang sangat hina dulu, ya. Perhatikan kalimatnya. Fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah memuliakan kami dengan Islam. Bil Islam. Takwa. Beliau tidak mengatakan dengan jumlah, dengan harta, dengan dukungan para tokoh, enggak. Bil Islam. Perhatikan kalimat selanjutnya, kata sahabat Umar. Famahma natlubul izza bighairihi. Maka apabila kita ingin meraih kemuliaan tidak dengan Islam, adzallanallah, niscaya Allah akan menghinakan kita. Begitu, pemirsa. Jadi seperti ini. Dulu jahiliyah nih, ya, masyarakat yang hina, terbelakang, terjajah, tiap hari kufur, tiap hari kemurtadan, tiap hari kemusyrikan, nyembah berhala, tiap hari kriminal, kejahatan, ini tiap hari hina banget. Kemudian Islam datang, artinya Islam datang memuliakan mereka apa? Hukum jahiliyahnya, hukum undang-undang buatan akalnya ditendang jauh. Maka jadi mulia. Itu doang, sederhana banget tuh. Nah, sekarang kita ini, bangsa kita ini, Masya Allah, bagaimana akan mulia? Bagaimana kita akan menang? Bagaimana kita akan meraih kemerdekaan hakiki? Jalannya salah. Dulu pakai Islam, sekarang Islamnya ditendang, dibuang, digantilah dengan undang-undang buatan akal manusia. Kata Allah, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudan minallah. Wahai Nabi, kata Allah, apabila mereka tidak memenuhi seruanmu, ya, ajakan engkau kepada Islam, mereka tidak terima. Itu pasti karena mereka mengikuti hawa nafsu. Hukum produk hawa nafsu. Kata Allah, waman adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudan minallah. Manusia mana yang lebih sesat, ya, daripada mereka yang menolak syariat Allah, petunjuk Allah, demi mengikuti hawa nafsunya. Itu manusia paling sesat,
manusia paling hina pemirsa. Kalau nisbatnya untuk perorangan, dia orang paling sesat, dia orang paling hina. Kalau kita nisbatkan kepada suatu pola kehidupan yang kolektif, berbangsa dan bernegara, suatu negara yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah, maunya mengikuti undang-undang buatan hawa nafsu, para wakil rakyat katanya, maka itu bangsa demi Allah adalah bangsa yang paling hina, bangsa yang paling sesat. Pemirsa rahimakumullah. Yang kata sahabat Umar, famahma natlubul izza bi ghairihi adzallanallah. Maka pemirsa, jangan harap kita menang ya kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, karena rahasia kemenangan itu dijelaskan oleh Al-Quran. In tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'a. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, berikutnya pemirsa, kenapa dari kemarin diingatkan ya, orang kalau sudah takwa, fisiknya sibuk dengan ketakwaan, hatinya dipenuhi dengan keridhaan kepada Allah, keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, totalitas berserah diri kepada Allah, yakin kepada Allah, husnudzan kepada Allah. Kemarin sudah dikatakan dalam kitab Hikam, itu nikmat yang luar biasa pemirsa. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan hanya kepada para kekasihnya Allah. Ya. Karena kenabian sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, maka ya orang-orang yang semacam ini jadi kekasihnya Allah, jadi wali-walinya Allah, begitu maksudnya pemirsa. Allahu Akbar, luar biasa ya. Kenapa bisa demikian kayak kemarin diterangkan? Nah ini alasannya. Coba perhatikan lagi berikutnya. Takwa adalah kenikmatan yang agung, yang luar biasa. Alasan berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Taqwallahi azza wa jalla sababun fi ihatatil abdi bima'iyatillahi ta'ala wa taufiqih. Qala Allah ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Subhanallah, Allahu Akbar, indah betul ini ayat. Kata Allah, dan bertakwalah kalian hai manusia. Dan ketahuilah wahai manusia, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama orang-orang yang takwa. Satu orang kemana-mana, maaf nih ya, orang kemana-mana sering percaya diri. Kalau apa? Kalau mobilnya mewah, bekal duitnya banyak, dikawal pak pengawal di depan, belakang, kanan, kiri, kayak gagah banget. Nih pemirsa, yang kayak begitu mah, itu mah standarnya makhluk kerdil ya. Orang Islam itu punya ayat ini, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kemana-mana dibarengi oleh Allah, disertai oleh Allah, dikawal oleh Allah. Aduh, Masya Allah, dahsyat banget. Kalau nih pemirsa, kalau pemirsa ya, ada perasaan lebih percaya diri ketika bepergian dengan membawa uang yang banyak, padahal lalai kepada Allah, tapi lebih percaya diri dan menjadi menjadi jatuh mentalnya, hilang kepercayaan dirinya pada saat dia pergi tidak punya bekal apa-apa, padahal perjalanannya adalah perjalanan takwa, perjalanan taat kepada Allah. Kok tidak percaya diri? Ada persoalan pemirsa.
Kenapa kebersamaan Allah tidak lebih membuat kita lebih yakin dibandingkan dengan mereka yang memiliki kebersamaan dengan materi? Materi itu makhluk, Allah ini khalik. Masa makhluk akan diposisikan lebih kuat, ya, lebih bernilai dibandingkan dengan Al-Khaliq? Ada persoalan pemirsa. Ini soal keyakinan. Allah. Masya Allah. Baik pemirsa rahimakumullah. Berikutnya, taqwallah azza wa jalla sababun fi izahatil huzni wal khawfi anil muslim. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, diawali dengan harfut tanbih. Ingatlah, ketahuilah wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya para kekasih Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan dengan masa lalu, tidak gentar menghadapi masa depan, akhirat maksudnya. Kekasih-kekasih Allah tenang. Kenapa? Bukan karena merasa punya harta, punya ilmu, punya kesolehan, punya amal. Bukan. Tetapi rasa kebersamaannya dengan Allah. Itu yang membuat mereka tidak gentar. Tidak takut kecuali takut kepada Allah. Tidak membuat risau hatinya kecuali ketika dia maksiat durhaka kepada Allah. Itu para aulia. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Pemirsa rahimakumullah, ya Allah ya Rabb. Ini corona nih. Itu ujian dari Allah. Sejauh mana manusia itu takut kepada Allah atau takut dengan makhluk? Ya, sampai nurut aja. Gak boleh ke masjid, gak ke masjid. Sekalinya ke masjid dilarang rapat, nurut aja. Gak rapat, bikin jarak. Padahal yang namanya sunnah Nabi itu harga mati pemirsa. Ya, rapat itu udah perintah Nabi. Nurut aja. Apalagi kalau melihat Ka'bah ya, Masya Allah, di Masjidil Haram. Sedih saya pemirsa, sedih banget. Kita hormat banget dengan kemuliaan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tempat-tempat yang dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sahabat, makamnya para sahabat ada di situ. Tapi maaf, saya amat sangat tidak hormat. Dengan apa? Dengan sistem pemerintahannya yang tunduk patuh terhadap seruan Amerika. Jadi sistem pemerintahannya enggak Islam, pemirsa. Kerajaan dan rajanya bertekuk lutut banget dengan Amerika. Apa yang menjadi titahnya Amerika diikutin. Termasuk dulu ya, waktu Amerika menyerang Irak, pasukan multinasional waktu itu dengan menuduh Irak katanya memiliki senjata pemusnah massal gitu. Amerika kekeh mau menghancurkan Irak, meski PBB sendiri melakukan investigasi dan kesimpulan tidak ada senjata pemusnah massal
Ya, dasar Amerika ya pemerintahannya. Ya. Penganut ideologi apa? Kapitalis. Akhirnya hancur Irak. Dipaksa kata dia ada, harus dihancurkan. Dan kalau ingin tahu pemirsa, itu karena difasilitasi. Ada pangkalan militer di Arab sana. Nah inilah pemirsa, ini mengingatkan kepada kita ya, supaya kita menyadari. Bayangkan loh ya. Pemerintahan Saudi menyediakan pangkalan militer untuk Amerika menyerang Irak. Nah ini terjadi yang kayak begitu itu. Harusnya kan orang Islam itu membantu orang Islam melawan orang kafir untuk tidak melakukan pengerusakan dan penyerangan. Harusnya berpihak ke Irak gitu, bukan malah memberikan fasilitas ini pangkalan militernya. Kan begitu pemirsa. Ya Allah, ini gara-gara nasionalisme ini. Ya, nasionalisme, kemudian kepentingan politik luar negerinya kayak begitu, Masya Allah. Baik pemirsa rahimakumullah ya, kembali lagi. Tadi jadi disebutkan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Gitu. Para aulia itu adalah sejatinya mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, kalau sudah iman dan bertakwa, jadilah mereka para aulia Allah. Kalau sudah menjadi para aulia Allah, maka bonus yang akan Allah berikan apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini baru dengan corona aja udah kalang kabut ini. Ya, Ka'bah dikosongin, kosong pemirsa. Masjid-masjid ditutup, nurut wae. Sekalinya masuk ke masjid harus berjarak, diikutin aja. Masya Allah, Allah sudah mengingatkan pemirsa. Allah sudah mengingatkan pemirsa. Apa ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin, kata Allah. Hei orang-orang yang beriman, kalau kalian ikutin seruan, ajakan, kemauannya orang-orang kafir, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ini Allah yang kasih warning 14 abad tahun yang lalu, kata Allah. Kalau kalian ikutin orang-orang kafir, maka endingnya, targetnya adalah mereka akan mengkafirkan kalian. Enggak boleh. Umat Islam ini punya akidah. Umat Islam ini punya cara hidup, ya, punya prinsip hidup, punya jalan hidup, punya cara hidup yang khas. Bukan dari akal, bukan dari hawa nafsu, tapi dari wahyu. Begitu pemirsa. Ya, Masya Allah, jangan ikutin. Ke masjid aja, apalagi ke masjid ini berwudu, bersih, Masya Allah. Kalau pakai masker oke lah ya. Ada bersin-bersinnya juga, itu ada corona atau tidak ada corona. Emang hasil penelitian memang ketika bersin atau batuk itu ada apa sejenis virus atau apalah gitu ya. Kalau masker oke. Tapi kalau sampai dilarang masjid nggak boleh, sholat id nggak boleh, Jumat terus kalaupun nanti sholat lima waktu harus berjarak kayak gitu. Nabi yang bilang rapatkan, luruskan. Masa seruan Nabi kalah untuk diikutin ya dengan seruannya orang kafir yang oleh Allah sudah diingatkan. Kalau orang kafir menyeru, punya kemauan, punya keinginan, kamu ikuti. Allah yang bilang yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Masya Allah. Demikian pemirsa ya. Oke.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya nih, kenapa ketakwaan disebut sebagai nikmat yang agung ya? Satu persatu kita urai ya. Karena taqwallahi azza wa jalla yusilu ila hidayatil insan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah, inilah Al-Qur'an. Atau itulah Al-Qur'an, li ta'zim maknanya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, jadi petunjuk. Buat siapa? Lil muttaqin. Buat orang-orang yang takwa, pemirsa. Buat orang-orang yang takwa, Al-Quran mampu ya menjadi petunjuk. Gitu. Tapi bagi orang-orang yang tidak bertakwa, Al-Quran lewat saja. Dari kuping kanan ke kuping kiri. Dibaca di mulut tapi nggak tembus ke hati. Tidak menjadikan sinar dalam kehidupan. Buat orang-orang yang nggak takwa begitu. Allahu Akbar ya Rabbi Karim. Jadi pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu maka takwa menjadi wasiat takwa menjadi salah satu rukun dalam khutbah. Jadi kalau ada khotib tidak menyampaikan wasiat takwa dalam mazhab Imam Syafi'i, itu khutbah nggak sah. Khutbah nggak sah, sholat Jumatnya nggak sah. Wasiat takwa. Kenapa? Karena saking pentingnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Begitu pemirsa. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi kalau hatinya selalu diusahakan, kasbul ikhtiar ya. Kasbul ikhtiar, hidayah itu kan harus diusahakan, harus dikondisikan, harus diperjuangkan, harus ditebus gitu. Dengan doa dan ikhtiar, memantaskan diri gitu. Bukan ditunggu. Sama duduk aja nunggu hidayah. Bukan begitu pemirsa, bukan ya. Kayak orang rezeki kan, rezeki itu kan dijamin oleh Allah. Tapi nggak benar kalau rezeki itu ditunggu. Ngapain mang, duduk aja lagi nunggu rezeki katanya. Ya nggak begitu. Dikondisikan, janjinya sudah ada. Tinggal kemudian memantaskan diri, mengkondisikan, berdoa kepada Allah. Kemudian berikhtiar dengan cara yang tidak diharamkan oleh agama. Maka rezeki yang sudah dijanjikan oleh Allah, dia dapat. Soal besar atau kecilnya relatif. Tapi kalau cara-caranya sudah mengikuti instruksi dari Allah Ta'ala, maka itu rezeki pasti akan berkah. Urusan rezeki aja nggak bisa ditunggu, tetapi harus dijemput. Begitu juga hidayah pemirsa. Hudan lil muttaqin. Ya. Jadi orang-orang yang takwa itu kangen dibimbing dengan Quran, rindu dibimbing dengan Al-Quran. Bahagia hidupnya ketika dibimbing dengan Quran. Begitu pemirsa ya. Tapi kalau orang-orang yang memang tidak memaksimalkan ikhtiar, tidak kasbul ikhtiar ya, berdoa kepada Allah, memantaskan diri, berjuang bagaimana supaya mendapat hidayah dari Allah. Ditungguin aja hidayahnya kayak begitu. Ya, mohon maaf ya pemirsa, Al-Quran nih tidak kemudian tidak membuat dia luluh gitu ya untuk dipandu dengan Al-Quran. Kan ada ayatnya. Ada ayatnya nih, dengar.
Sa'usrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, kata Allah. Akan aku palingkan ayat-ayatku dari makhluk-makhluk yang sombong di muka bumi. Siapa sih mereka itu, kata Allah? Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Dikasih ayat nggak mau. Ya, padahal dibaca, tapi suruh diterapkan nggak mau. Itu yang mayab gosyai'un fihi minal Qur'ani ila rasmuh. Al-Quran pada satu zaman akan tinggal tulisan, tapi pengamalan nggak ada. Wa iyyarau sabila rusydi la yattakhiduhu sabila. Ketika datang jalan petunjuk ditawarkan kepada dia tidak mau ambil. Tetapi wa iyyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Datang pihak tertentu menawarkan jalan kesesatan, langsung dia ambil. Ada orang kayak begitu, pemirsa. Mudah-mudahan jangan kita, bukan kita, jangan kita. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Kata Allah, dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Karena sebenarnya mereka itu adalah mendustakan ayat-ayat aku. Ya, melupakan ayat-ayat aku. Nauzubillah min dzalik, ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Baik pemirsa rahimakumullah, bersabar ya tentang keutamaan takwa. Masih belum selesai, dan insya Allah jika ada umur, izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak halangan, besok akan kita lanjutkan lagi keistimewaan daripada takwa. Makanya dalam kitab Al-Hikam dikatakan, cukup ketakwaan adalah kenikmatan yang agung, yang luar biasa, yang muslim harus bersyukur karenanya. Muslim tidak boleh bergeming menengok kanan dan kiri ketika ada orang kafir dapat harta dan dapat jabatan, lantas kemudian tertarik ke sana, kemudian menganggap kecil ketakwaan yang ada pada dirinya, tidak percaya diri. Jangan sampai begitu. Nah, bagaimana caranya? Pahami ya. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih dan mohon maaf ya. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Hanya Allah yang Maha tahu ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.